Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Surma, calon guru penggerak angkatan 6. Salam sehat, tetap semangat untuk guru-guru hebat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan yang berpihak pada murid bebas dari segala ikatan, dengan suci hati dan ikhlas mendekati murid dan berhamba pada sang anak, itu memiliki arti kepedulian untuk memajukan pendidikan dari segala potensi yang mereka miliki, dan kita harus mengembangkan dan membimbingnya. Di sini, poin pertama, strategi pembelajaran student center, menuntun perkembangan mental seorang anak dengan alur yang sesuai kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar dapat mencapai keselamatan dan bahagia setinggi-tingginya, baik untuk manusia di lingkungan masyarakat dan berbangsa. Yang kedua, orientasi. Pendidik ibarat saja pusat orbit yang membiarkan semua planet berputar mengelilingi matahari, tentunya dengan karakteristiknya masing-masing. Ada yang berorientasi cepat, lambat, dan itu pun menurut fungsinya masing-masing. Walaupun setiap anak itu memiliki karakternya yang berbeda. Lalu ada filosofi makna. Makna berhamba pada anak mencerminkan ingarso sang tulodo imadya mohon karso tuturi handayani. Filosofi pendidikan ini mengisyaratkan pendidik memberikan tuntunan yang sesuai tahapan perkembangan anak secara budi pekerti. Maksud dari budi pekerti adalah ada rasa, cipta, karsa, serta ditunjang oleh kemauan yang kuat sesuai dengan kodrat sang anak tentunya. Lalu tuntunan ini bersifat holistik, tidak boleh lepas dari pendidikan sosial kultural. Bagaimana ya untuk mewujudkan pendidikan yang berhamba pada anak? Nah, ada caranya nih. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal, dan itu pun disesuaikan pula dengan kodratnya. Untuk kesimpulan, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal mereka. Dan ini juga tentunya kita bertujuan untuk menjadikan manusia yang meraih keselamatan dan kebahagiaan. Kita lanjut yuk. Di sini pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon. Apa sih trikon itu? Trikon yaitu ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pendidikan memang memandang anak dengan rasa hormat dan memerdekakan mereka dengan kreativitasnya masing-masing sesuai kodratnya. Tapi ada konsep juga nih, strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid. Pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekan kepada kognitif atau biasanya kita hanya menilai dari nilai ujian saja, namun kita bisa melihat dari afektif, sikap sosial, dan spiritual. Tentunya budi pekerti juga jadi utama, serta psikomotor atau keterampilan dan raganya. Lanjut ya, yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta rasa dan karsa untuk menerapkan kompleks makna dari budi pekerti. Dan juga yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai konteks lingkungan di mana murid itu tinggal. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan berbagai macam latar belakang sosial, ekonomi, dan culture, serta kemampuan berpikir murid itu sendiri. Yang kelima, melaksanakan pendidikan sesuai dengan konteks sosiokultural di daerah masing-masing. Lalu, pengajaran sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan murid berdasarkan usia. Makanya, zaman sekarang itu sangat berbeda dari zaman Ki Hajar Dewantara. Saat ini, pendidikan itu sudah dibatasi, mulai SD dari 7-12 tahun, SMP, SMA, dan bangku perkuliahan.
Nah, setelah kita pahami pemikiran filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di sini mempunyai konsep pendidikan, pemikiran strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah. Mungkin antara lain dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan model dan media pembelajaran yang sesuai karakteristik belajar peserta didik. Mungkin kalau setiap jenjang itu berbeda-beda untuk media pembelajarannya. Untuk wilayah SMK, kita bisa menggunakan media pembelajaran dengan Jamboard, bisa juga menggunakan YouTube, atau bahkan kita bisa menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran yang kekinian. Lalu ada juga memberikan penugasan atau proyek dengan memberikan kebebasan memilih untuk membuat laporan hasil penugasan sesuai dengan minat kreativitasnya. Jadi sebagai guru kita tidak bisa memaksakan untuk mendokumentasikan suatu laporan hanya sesuai keinginan kita saja. Kita berikan kebebasan mereka untuk mereka mengekspresikan apa sih yang menjadi kekuatan mereka untuk menyelesaikan proyek seperti itu. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama dalam tim, mengembangkan kompetensi sosialnya. Di sanalah kita bisa melihat bagaimana cara mereka berinteraksi terhadap teman sebaya, mulai dari komunikasi yang baik, etika yang baik, sampai kepedulian yang diharapkan. Di sini yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Di sini mungkin ketika kita memberikan suatu materi atau konsep pembelajaran, itu kita harus memberikan contoh-contoh yang bisa mereka pahami, yang ada di sekitar kita, supaya penalaran akan analisis suatu konsep yang sudah kita terangkan, itu akan melekat dan diingat oleh mereka. Yang terakhir, yang keenam, memberikan kepada siswa untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan mengungkapkan apa sih yang menjadi evaluasi baik yang diharapkan ataupun yang tidak. Nah, mungkin di sini kita akan memberikan mereka berpendapat. Dalam berpendapat sebagai guru, baiknya kita memberikan reward atau kata-kata sanjungan. Dalam arti, kita tidak boleh menyalahkan atau menjudgment, atau kita melihat secara subjektif atas penilaian yang sudah mereka utarakan. Sesungguhnya apa yang sudah mereka utarakan itu adalah sesuatu yang keluar dari mereka dalam hal bakat, komunikasi, serta bagaimana cara mereka mengungkapkan dengan baik tentang suatu perasaannya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada yang salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat.